Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan menjelaskan materi pembelajaran IPA untuk kelas 8. Materinya yaitu mengenai getaran, gelombang, dan bunyi. Oke, langsung simak video pembelajarannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bertemu lagi dengan saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi pembelajaran IPA khususnya kelas 8. Adapun materinya itu di sini kita akan membahas getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi dasar 3.11, di mana menganalisis konsep getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sistem pendengaran manusia dan sistem sonar pada hewan. Tujuan pembelajaran. Nah, untuk tujuan pembelajarannya ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus peserta didik capai, di mana menjelaskan pengertian getaran, yang kedua menjelaskan ciri-ciri suatu getaran, yang ketiga menjelaskan pengertian gelombang, yang keempat mengidentifikasi panjang gelombang, kemudian yang kelima memahami cepat lambatnya gelombang, dan yang keenam mengidentifikasi pemantulan gelombang. Oke, kita masuk pada poin pertama, yaitu mengenai getaran. Nah, masih ingatkah kalian dengan prinsip kerja gendang telinga kalian? Ya, gendang telinga ini berfungsi untuk merubah gelombang bunyi yang ditangkap menjadi getaran dan diteruskan ke bagian lain pada telinga. Apa maksud dari getaran itu sendiri? Nah, dalam ilmu fisika, getaran dapat didefinisikan sebagai gerak bolak-balik di sekitar titik keseimbangan. Ini contoh pada gambar ini. Di sini gambar di samping ini merupakan getaran pada bandul matematis. Kemudian di sini mengenai getaran membawa pada konsep yang melekat pada peristiwa bergetarnya sebuah benda. Di mana konsep-konsep tersebut diantaranya yang pertama ada banyaknya getaran, yang kedua amplitudo, yang ketiga titik keseimbangan, yang keempat frekuensi, dan yang kelima periode. Ini gambar di samping juga getaran pada bandul matematis seperti gambar yang tadi. Nah, pada bandul matematis ini seperti pada gambar ini, beban akan berayun melintasi lintasan A, B, C. Kemudian setelah dari A, B, C masuk lagi beban ini akan melintasi lintasan B dan A. Yang dimaksud beban ini merupakan yang ini. Ini merupakan beban. Nah, dalam hal ini, beban dikatakan telah melakukan satu kali getaran. Jadi, satu kali getaran adalah peristiwa di mana telah melakukan satu kali gerakan bolak-balik, pergi pulang. Seperti kayak tadi, jadi beban ini akan bergetar satu kali, di mana bagian A melintasi A, B, C. Kemudian lagi akan balik melintasi bagian B dan bagian A. Nah, kemudian simpangan terbesar yang dialami oleh bandul disebut amplitudo. Nah, jadi pada gambar ini amplitudo adalah jarak antara A dan B atau jarak antara C dan A. Nah, adapun titik keseimbangan adalah titik di mana pada titik tersebut benda tidak mengalami gaya luar atau benda dalam keadaan diam ditunjukkan oleh titik B. Ini ditunjukkan oleh titik B. Ini disebut dengan titik keseimbangan. Ini titik keseimbangan ini mengalami di mana merupakan gaya luar atau benda yang dalam keadaan diam. Gitu. Oke, kita masuk di mana pada suatu benda membutuhkan selang waktu untuk melakukan satu kali getaran yang disebut dengan periode. Nah, periode getaran ini dilambangkan dengan huruf T. Untuk mengukur periode getaran digunakan persamaan sebagai berikut. Nah, ini gambar di samping di mana T sama dengan T per N. T besar ini merupakan periode getaran sekon, kemudian T kecil ini merupakan waktu yang diperlukan, dan N sama dengan jumlah getaran. Nah, sedangkan banyaknya getaran yang dilakukan oleh benda pada selang waktu tertentu dinyatakan sebagai frekuensi.
Nah, di mana frekuensi getaran ini dilambangkan dengan huruf F. Dan untuk mengukur frekuensi getaran digunakan persamaan berikut. F sama dengan N per T, di mana F ini merupakan frekuensi getaran atau hertz, kemudian N merupakan jumlah getaran, dan T merupakan sekon. Jadi di sini persamaannya ini masuk. Kemudian lanjut pada frekuensi getaran dilambangkan dengan F. Untuk mengukur frekuensi getaran digunakan persamaan berikut. Ini seperti yang tadi yang sudah saya jelaskan. F sama dengan N per T. Kemudian pada satuan frekuensi adalah hertz. Nah, jika dalam 1 detik terjadi 5 getaran, berarti frekuensi getaran ini adalah 5 hertz. Hubungan antara frekuensi dan periode dapat dituliskan dalam bentuk matematis sebagai berikut, di mana T sama dengan 1 per F dan F sama dengan 1 per T. Jadi ini balikannya, kalau T ini 1 per F, kalau F dia 1 per T. Nah, di mana F ini frekuensi getaran hertz dan T ini merupakan periode getaran atau sekon. Nah, khususnya pada ayunan bandul sederhana, periode getaran ini yang pertama tidak bergantung pada amplitudo. Kemudian yang kedua tidak bergantung pada massa beban, dan yang ketiga bergantung pada panjang tali. Jadi ini untuk ayunan bandul. Dia tidak bergantung pada amplitudo dan massa beban, akan tetapi di sini dia bergantung pada panjangnya tali. Kemudian di sini ternyata ada getaran tidak hanya dapat terjadi pada ayunan bandul, namun getaran juga dapat diamati pada pegas. Untuk pegas periode getarannya di sini dia tidak bergantung pada amplitudo. Yang kedua di sini dia bergantung pada massa beban. Ini contoh getaran yang ada pada pegas, untuk pegas. Ini periode getarannya. Ini bisa dilihat gambar ini. Oke, kita masuk pada materi poin berikutnya, yaitu gelombang. Untuk gelombang, jika bunyi dihasilkan oleh getaran, nah bagaimana mekanisme bunyi tersebut sampai di telinga kita? Nah, fenomena bahwa bunyi dapat merambat dari sumber bunyi sampai ke telinga kita menuntun kita untuk memahami bahwa bunyi merupakan suatu gelombang, di mana telah kita ketahui bahwa gelombang adalah getaran yang merambat baik menggunakan medium maupun tanpa menggunakan medium. Jadi ini bisa dilihat, ini contoh gambar proses renggangan rapatan partikel udara saat menghantar bunyi. Nah, di mana ketika seorang drummer ini memukul sebuah drum, maka membran pada drum akan bergetar naik turun, yang ini. Nah, ketika dipukul, maka membran yang ada pada drum ini akan bergetar naik turun. Saat membran drum turun, maka udara di atas membran mengalami renggangan. Yang di atas membran ini udaranya akan mengalami renggangan. Kemudian sebaliknya, saat membran naik, udara di atas membran akan merapat. Dia akan merapat. Jadi getaran pada membran drum akan memantik udara di sekitar drum. Nah, untuk turut bergetar dan frekuensi yang sama dengan frekuensi yang dihasilkan oleh drum, pola perenggangan ini dan rapatannya tersebut akan diteruskan ke seluruh ruang udara yang ada pada drum ini. Termasuk udara di sekitar gendang telinga. Nah, ketika udara di sekitar gendang telinga bergetar, maka gendang telinga akan beresonasi atau disebut dengan turut bergetar dan meneruskan informasi tersebut ke dalam otak, sehingga otaklah yang mampu menerjemahkan bunyi yang baru saja didengar. Nah, itu contohnya kalau pada ketika seseorang memukul drummer itu. Kita masuk pada macam-macam gelombang. Nah, di sini berdasarkan energinya, gelombang dapat dibedakan menjadi dua jenis. Ada gelombang elektromagnetik dan ada gelombang mekanik. Kita masuk dulu membahas mengenai gelombang elektromagnetik. Nah, ini contoh pada gambar ini. Ini ada gelombang elektromagnetik, di mana gelombang elektromagnetik ini yaitu gelombang yang
perambatannya tidak memerlukan medium untuk merambatkan energinya. Contohnya ada gelombang radio, gelombang cahaya, dan gelombang radar. Jadi kalau perbedaan gelombang elektromagnetik dan jadi kalau elektromagnetik ini yaitu di mana gelombang yang perambatannya tidak memerlukan medium. Kemudian kita masuk pada gelombang mekanik. Nah, kalau gelombang mekanik ini merupakan yang gelombang yang perambatannya memerlukan medium. Nah, beda dengan tadi elektromagnetik. Kalau elektromagnetik dia tidak memerlukan medium. Kalau gelombang mekanik di sini dia sangat memerlukan medium untuk merambatkan energinya. Contoh, ada gelombang tali, ada gelombang air, dan ada gelombang bunyi. Kemudian ada berdasarkan arah rambat dan arah getarnya. Gelombang mekanik dibedakan menjadi ada gelombang transversal, di mana gelombang transversal ini adalah gelombang yang arah rambatnya tegak lurus, arah getarannya atau sikannya. Contoh gelombang transversal yang pertama, ada getaran sinar gitar yang dipetik. Yang kedua, ada getaran tali yang digoyang-goyangkan pada salah satu ujungnya. Nah, ini bisa dilihat, ini contoh yang kedua, yaitu contoh getaran tali yang digoyang-goyangkan pada salah satu ujungnya. Gambar ini merupakan gambar tali yang digoyangkan menghasilkan gelombang transversal. Di mana pada gambar ini, di sini ada arah getaran naik turun ini. Ini arah getaran naik dan ada arah getaran turun. Kemudian ada arah rambatannya ini. Oke. Pada gelombang transversal ini, di sini sama dengan jarak satu bukit. Kita masuk di sini ya. Di sini panjang gelombang transversal ini sama dengan jarak satu bukit gelombang dan satu lembah gelombang, di mana ada A, ada B, ada C, D, dan ada E. Nah, pada panjang satu gelombang ini dilambangkan dengan lambda atau dibaca dengan lambda ini. Panjang satu gelombang ini dibaca atau biasa disebut dengan lambda. Nah, dengan satuan meter, simpangan terbesar dari gelombang itu disebut amplitudo. Ini BB. Bagian ini BB atau DD. Ini. Bagian ini. Dasar gelombang terletak pada titik terendah gelombang yaitu di bagian D dan H. Yang bagian ini. Bagian D dan H. Bagian D dan bagian H. Dan puncak gelombang terletak pada titik tertinggi yaitu bagian B dan bagian F. Jadi bagian B dan bagian F ini titik tertingginya. Kalau titik yang terendahnya di bagian D dan bagian H. Kemudian lengkungan C, D, E dan GHI, yang lengkungan ini C, D, E dan GHI ini merupakan lembah gelombang di mana lengkungan ABC dan EFG merupakan bukit gelombang. Ini ABC dan EFG ini merupakan bukit gelombang ini. Bisa dilihat. Ini merupakan gambar grafik simpangan ya terhadap arah rambatnya gelombang, satu gelombang. Kemudian yang kedua yaitu gelombang longitudinal. Di mana gelombang longitudinal ini adalah gelombang yang arah rambatannya sejajar dengan arah getarnya. Kemudian arah usiknya itu contohnya gelombang longitudinal ini yaitu pertama gelombang pada sinki yang dikaitkan kedua ujungnya pada statif, kemudian diberikan usikan pada salah satu ujungnya. Kemudian yang kedua yaitu gelombang bunyi. Di udara satu gelombang terdiri atas satu rapatan dan satu renggangan seperti pada gambar ini. Ini contoh gambar gelombang longitudinal di mana terdapat satu rapatan dan satu renggangan. Nah, ini. Kalau ini satu gelombang longitudinal terdiri atas satu rapatan dan satu renggangan. Ini seperti halnya pada gelombang transversal.
Waktu yang dibutuhkan untuk menempuh suatu gelombang pada gelombang longitudinal disebut periode gelombang dengan satuan sekon atau S dan dilambangkan dengan T. Nah, jumlah gelombang yang terbentuk dalam 1 sekon disebut frekuensi gelombang. Lambang untuk frekuensi adalah F dan dengan satuannya yaitu Hertz. Ini rapatan dan renggangan pada gelombang longitudinal. Ini contohnya. Di mana panjang gelombang atau lambda, di sini ada ranggangan dan ada rapatan. Jadi ini yang dimaksud dengan ranggangan ini. Dari sini ke sini. Kemudian ini rapatan ini. Ini yang merapat ini. Ini gelombang yang satu gelombang yang merapat ini. Rapat. Kalau yang renggangan yang ini. Oke. Kemudian masuk pada hubungan antara panjang gelombang, frekuensi, cepat lambat, dan periode gelombang. Yang pertama, kita membahas dulu cepat lambat gelombang dilambangkan dengan huruf V. Jadi huruf V ya, yang untuk dilambangkan dengan cepat lambat gelombang. Dengan satuan meter sekon yaitu 1. Kecepatan adalah perpindahan dibagi waktu atau dapat dirumuskan sebagai berikut. Di mana V sama dengan S per T. Nah, jika gelombang itu menempuh jarak satu panjang gelombang atau lambda, maka waktu tempuhnya adalah periode gelombang itu, yaitu T. Sehingga rumus di atas dapat ditulis sebagai berikut. Ini. Jadi rumus ini bisa ditulis sebagai berikut yang ini, di mana V sama dengan lambda per T. Nah, karena T sama dengan 1 per F, dengan mengganti T pada rumus kecepatan itu, maka cepat lambat gelombang dapat dirumuskan sebagai berikut. V sama dengan F kali lambda. Di mana F yaitu frekuensi dan lambda adalah panjang gelombang. Jadi ini rumusnya. Hubungan antara panjang gelombang, frekuensi, cepat lambat, dan periode gelombang. Ya, kita langsung saja masuk di latihan soal. Di sini ada 3 soal, di mana yang pertama itu sebuah gelombang panjangnya 0,75 meter dan cepat lambatannya yaitu 150 meter per sekon. Berapakah frekuensinya? Nah, berarti ini mencari frekuensi. Kemudian nomor 2, suatu sumber getar memiliki frekuensi 300 Hz. Gelombangnya merambat dalam zat cair dengan kecepatan 1500 meter per sekon. Berapakah panjang gelombangnya? Berarti ini menanyakan tentang berapa panjang gelombang. Kemudian yang nomor 3, jika frekuensi suatu getaran 440 Hz dan panjang gelombangnya 75 cm, berapakah kecepatan gelombang tersebut? Ini berarti bertanya mengenai kecepatan gelombang. Tadi kan saya sudah menjelaskan beberapa rumus untuk mencari frekuensi, mencari panjang gelombang, dan mencari kecepatan gelombang. Oke, ini latihan soalnya, nanti kita bahas di part berikutnya ya. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya sudah menonton video pembelajaran saya. Jangan lupa like and subscribe, dan akan ada video pembelajaran part berikutnya. Terima kasih, bye.